Tauhid atau akidah dalam pemahaman Islam adalah sebuah konsep fundamental yang menjelaskan keyakinan tentang keesaan Tuhan. Meyakini bahwa kebenaran, pemahaman yang benar di dalam agama ini hanya ada satu, dan juga menjadikannya hanya ada satu. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya landasan dengan satu pemahaman, yaitu sesuai dengan pengajaran Nabi, pemahaman Nabi, serta yang dipahami oleh para sahabatnya. Seseorang yang bertauhid dengan benar wajib mampu menerima seluruh dalil, baik Al-Quran maupun hadis, menurut pemahaman sahabat, dan mampu membuang seluruh dalil, baik Al-Quran ataupun hadis, selain yang difahami sahabat. Tauhid itu harus dan wajib menerima dalil dengan prinsip sami'na wa ato'na. Saya mendengar dan saya taat. Sebaliknya, jika tidak, maka tidak termasuk bertauhid. Memahami tauhid yang dimaksud dengan benar harus mencakup 3 hal atau 3 kategori, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Perselisihan atau khilafiyah di dalam hal akidah, yaitu keberadaan Allah atau bab rububiyah, yang mana sebenarnya di dalam ranah ini ataupun ranah akidah tidak diperbolehkan, tidak seharusnya terjadi, dan yang mana apabila salah ataupun keliru memahami hal ini, memahaminya dengan berbeda, maka sama dengan tidak bertauhid, tersesat, dan bisa menyebabkan seseorang kufur atau keluar dari Islam. Kita fahami tentang pemahaman Allah beristiwa di atas ars. Dari berbagai landasan dalil tentang Allah beristiwa di atas ars, bisa kita dapati di surat As-Sajdah ayat 4, Yunus ayat 3, Al-Hadid ayat 4, dan yang lain sebagainya, di mana kurang lebih ada sekitar 7 ayat sejenis. Kemudian dari hadis Jarir ataupun hadis budak ketika Nabi SAW bertanya di mana Allah. Kemudian dari hadis Haji Wada ketika Rasul SAW memberikan isyarat keberadaan Allah dengan menunjuk tangan ke atas. Kemudian Nabi ketika berdoa mengadahkan tangan ke atas, isyarat telunjuk pada saat doa khutbah Jumat. Kemudian dalil Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi menuju ke atas langit ataupun Sidratul Muntaha. Kemudian terkait pemahaman Allah berada di mana-mana, dari landasan dalil tentang urat leher, tentang Allah itu dekat. Kemudian Allah didapati maha awal dan maha akhir. Ini ada di surat Qaf, Al-Waqiah, dan juga surat Al-Hadid ya. Lalu hadis Nabi, tidak ada apapun di atas dan di bawah Allah. Ini ada di hadis Muslim. Kemudian Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Kemudian hadis larangan meludah ke arah depan ketika sholat, karena sesungguhnya Allah sedang berada di depannya. Ini ada di hadis Bukhari dan juga Muslim. Kemudian pada surat Al-Mujadilah ayat 7 disebutkan di antara 3 orang, 4 orang, ataupun 5 orang, maka sesungguhnya di situ ada Allah. Dan yang terakhir disebutkan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk, tidak butuh tempat, tidak butuh sesuatu, tidak butuh ars. Kesimpulan, di antara dua perbedaan tentang keberadaan Allah, hendaknya kita mengambil dan memahami sebagaimana pemahaman para sahabat ataupun pemahaman salaf.
di mana mereka memahami ini sebagaimana apa adanya tanpa ditafsirkan lain. Hal ini dijelaskan oleh Imam Malik, yang mana beliau adalah seorang ulama salaf, berpemahaman generasi salaf, dan tentunya merujuk dari pemahaman sahabat. Allah berada di atas langit dan ilmunya lah yang berada di seluruh tempat. Tidak ada sesuatu yang kosong dari ilmu Allah. Allah beristiwa di atas ars. Adapun ilmu Allah lah yang berada di seluruh tempat. Pertanyaan dan jawaban tentang keberadaan Allah di luar pemahaman para sahabat adalah pemahaman dan perilaku batil. Ini merupakan perkataan golongan bid'ah atau baru dari aliran Jahmiyah ataupun Mu'tazilah, serta aliran-aliran lain yang sejalan dengan mereka.